Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk LMS Unisnu. Untuk di kali ini saya akan sedikit share informasi, share pengalaman terkait dengan di Made Forum in LMS atau membuat forum di LMS. Jadi sebelum saya nanti menyampaikan, ada sedikit pembelajaran hari ini. Jadi yang saya tulis di dalam media sosial yaitu kerja harusnya menantang dan tantangan itu harusnya menyenangkan. Ya. Jadi ini diibaratkan kita mau menggunakan yang namanya media pembelajaran yang baru yaitu di LMS. Jadi media pembelajaran itu sendiri merupakan alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan atau informasi yang menunjang proses pembelajaran. Itu kaitannya dengan di media pembelajaran. Jadi manfaatnya itu sendiri banyak hal. Jadi terkait dengan di media pembelajaran yaitu membuat pembelajaran lebih produktif, ilmiah dan powerful serta menunjang dan membuat hubungan antara dunia di luar tempat kita belajar dengan di dalam saling bisa terhubung. Terkait dengan di media pembelajaran. Jadi aktivitas forum. Jadi setelah sebelumnya Anda sudah membuat sebuah course di LMS, kemudian dilanjut membuat attendance atau presensi, kemudian dilanjut dengan membuat pretest dengan activity quiz, kemudian dilanjut dengan membuat materi, dengan activity page. Hari ini saya sedikit menginformasikan terkait dengan di menambah forum, aktivitas forum di dalam LMS atau course Anda. Jadi aktivitas forum di sini jadi jenis aktivitas yang bisa digunakan sebagai ajang berdiskusi, sebagai ajang berdiskusi untuk melihat keaktifan mahasiswa pada course tertentu dapat menggunakan aktivitas forum. Jadi aktivitas forum ini memungkinkan peserta baik dosen dan mahasiswa melakukan diskusi tidak langsung dalam waktu yang relatif panjang. Jadi bisa dalam waktu yang lama. Jadi itu di aktivitas forum. Jadi alasannya kenapa sih kita harus menggunakan aktivitas forum di sini? Karena mungkin dalam beberapa metode pembelajaran ada salah satu mungkin pendidik ataupun dosen ataupun guru jadi menggunakan sebuah ajang diskusi atau forum dalam kaitannya di model pembelajarannya. Ini bisa ditambahkan dalam sebuah course. Manfaatnya sendiri untuk media atau manfaat forum di sini adalah media sosial bagi mahasiswa sampai dengan media pendukung komunikasi pribadi. Seorang mahasiswa dan dosen jadi menggunakan forum kelompok yang terpisah. Jadi tinggal satu anggota atau anggotanya per kelompok. Itu di manfaat forum. Lalu bagaimana prosedur untuk membuat sebuah forum? Pertama, tentunya silahkan Anda masuk di atau login ke web LMS Learning Management System.unisnu.ac.id. Silakan Anda masuk menggunakan username dan password Anda masing-masing. Kemudian pilihlah salah satu course yang sudah dibuat atau yang akan dibuat activity forum. Setelah masuk di LMS, masuk di course, jadi halaman kelas. Jadi terlebih dahulu aktifkan mode edit dengan cara klik icon gear di pojok kanan atas, kemudian pilih turn editing on. Turn editing on. Setelah Anda klik turn editing on, tentu tampilannya akan berubah. Akan ada tambahan yaitu add an activity or resource pada area pertemuan masing-masing. Misal di topik 1, topik 2, topik 3 atau pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan selanjutnya. Kemudian pilih forum pada menu resource, kemudian klik add maka akan tampil pada halaman adding new folder. Adding new folder.
Jadi kalau digambarkan, jadi setelah Anda masuk di dalam course, ya, ingat, ya, klik icon gear di pojok kanan atas, ya, klik segitiga terbaliknya bawahnya, kemudian pilih turn editing on. Ya. Kemudian setelah Anda klik turn editing on, ya, kemudian akan muncul, ya, beberapa perubahan, yaitu diantaranya adalah munculnya modul ataupun menu add on activity or resource. Silakan Anda klik, ya. Silakan Anda klik, kemudian akan muncul beberapa add on activity or resource, ya. Pilih forum, ya. Setelah Anda pilih forum, kemudian klik add, ya. Setelah Anda klik add, maka adding new forum to, ya, to topik yang Anda buat itu nanti akan muncul. Forum name, ya, silakan isi nama forum, ya. Misalnya, ya, diskusi pengantar audit, ya, misalnya, ya. Kemudian setelah itu Anda lengkapi dengan deskripsinya. Deskripsinya bisa merupakan panduan, jadi perkenalan. Jadi misalnya Anda tulis, ya, silahkan Anda replay dari pertanyaan ataupun topik diskusi yang ada, jadi baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Kemudian Anda checklist display supaya tampil di halaman utama mahasiswa. Ya, ini. Jadi setelah isi forum di sini, nanti di bawah ada pilihan untuk format forum. Ya, format forum. Yang perlu diperhatikan sebelum memilih format forum, jadi forum type. Jadi forum type itu nanti akan muncul beberapa. Di antaranya adalah standar forum for general use, ya, general use, ataupun a single simple discussion. Jadi kalau standar forum for general use ini adalah forum terbuka di mana setiap orang, setiap partisipan itu bisa membuat pertanyaan atau membuat topik, subtopik, ya, subtopik. Jadi ini kalau di standar forum general use. Jadi kemudian ada single simple discussion. Ini dibuat satu halaman, jadi untuk diskusi singkat. Jadi tidak bisa membuat topik, ya. Dan forum ini lebih banyak yang dianjurkan, ya. Jadi ini adalah kaitannya di single simple discussion. Silakan misalnya Anda pilih standar for general use di sini, ya, atau misalnya single simple discussion, ya, di atas di sini, ya. Jadi kalau misalnya Anda pilih single simple discussion yang atas di sini, silakan Anda klik, ya. Kemudian setelah itu Anda akan mengatur kira-kira forum di sini dari masing-masing aktivitas ada penilaian ya. Jadi kalau diperlukan sebuah penilaian, Anda setting dulu di ratingnya. Klik rating, ya, forum rating ini digunakan untuk memberikan penilaian pada setiap tanggapan atau replay dari mahasiswa. Entah itu tanggapan berupa pertanyaan, ya, replay berupa pertanyaan atau berupa jawaban atas pertanyaan yang ada yang dilemparkan oleh mahasiswa ataupun dosen. Ada beberapa kaitannya di rating di sini. Jadi ada aggregate type, ya. Ini adalah metode penghitungan nilai. Jadi menggunakan dinilai atau tidak, no rate, average, berarti rata-rata. Jadi jika satu partisipan itu beberapa kali misalnya replay, ya, nanti akan diambil rata-rata. Count, ya, berarti jumlah, maksimal, minimal, dan sum, ya, keseluruhan. Ya. Kemudian scale diisi dengan skala penilaian. Jadi poin atau pakai skala. Maximum grade ini adalah poin tertinggi yang akan diberikan kepada tanggapan, ya, untuk replay. Jadi kalau misalnya di situ defaultnya adalah 100, nanti bisa Anda rubah misalnya entah 10, entah 2, entah 5, monggo, ya, menyesuaikan itu di maximum grade. Caranya bagaimana? Masih di tadi belum keluar. Dilanjut di bawahnya ada rating. Pilih aggregate type, ya, aggregate type, ya, aggregate type. Kemudian Anda klik dan pilih average rate, ya, average rate. Kalau sudah, berarti tinggal disimpan saja, tidak usah di yang lain. Jadi kalau misalnya tipe penilaiannya pakai poin dan yang lainnya sudah biarkan saja. Jadi langsung aja lanjut di selanjutnya. Ya, untuk tipe forum yang dianjurkan adalah di single discussion,
ya. Jadi penggunaan forum rating, jadi tanggapan ini wajib, ya tergantung masing-masing dosen. Jadi entah di forum tersebut ada nilainya atau tidak, itu tergantung dari masing-masing dosen. Jadi misalnya kita sudah membuat jadi save to course tadi, ya kemudian hasilnya adalah di sini forum ya sosial, misalnya forum sosial. Jadi itu hasilnya. Lalu bagaimana untuk mereplay forum ya yang kita buat di LMS? Jadi untuk mereplay forum atau menjawab forum tanggapan ya atau reply dari partisipan. Jadi memberikan tanggapan ini salah satu ketentuan. Jadi dosen ataupun mahasiswa dapat memberikan tanggapan ya. Di mana prosedurnya? Jadi yang pertama klik nama forum yang akan diberikan tanggapan ataupun nilai ya, tanggapan. Ya, kemudian klik replay ya pada pojok kanan bawahnya ya. Kemudian di kolom uraian tanggapan forum. Isi kolom uraian tanggapan forum ya pada message ya. Jika ingin melampirkan sebuah file pendukung maka klik attachment ya. Silakan diklik attachment ya. Kemudian di-upload filenya. Ya. Jadi ini klik nama forum ya. Misalnya nih menurut Anda bagaimana LMS Unisnu? Nah, ini. Kemudian diklik ya, kemudian kita replay ya. Oh ini sudah ada yang membalas ya pertanyaan ini. Jadi kemudian kita klik replay ya, klik replay ya, kemudian akan muncul jadi read your replay. Jadi silakan Anda ketik jenis tanggapannya kemudian di submit ya, di submit. Jadi kalau Anda ingin melampirkan file klik aja advance ya. Klik advance, ya, Anda isi di sini, kemudian lampirkan filenya. Ya. Kemudian setelah selesai, post to forum. Ya, setelah post to forum maka akan muncul loh, ini loh tanggapannya. Jadi ini yang menanggapi. Ya, tanggapannya katanya di hasil akhir. Lalu bagaimana untuk menilai forum di LMS? Ya, jadi selain sebagai media komunikasi. Ya, jadi fasilitas forum ini juga memiliki fasilitas penilaian di tiap postingan. Jadi pertama klik nama forum, ya, kemudian klik tombol rate, ya, average rate forum dan pilih nilainya. Ya, jadi di setiap tanggapan dari mahasiswa, nama forum diklik, ya, kemudian ada average rating, ya, average rating. Ini kemudian ada panah ke atas, panah ke bawah, Anda klik, ya. Kemudian akan muncul beberapa nilai, ya, pilihan nilai. Silakan Anda pilih nilainya, ya. Setelah itu hasilnya nanti akan muncul, ya. Kalau sudah, berarti sudah selesai. Ya. Demikian sedikit panduan singkat terkait dengan bagaimana membuat forum in LMS Unisnu, ya, yang kita bisa mereplay dan menilai dari forum tersebut. Terima kasih. Jadi semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.